Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di perikop ini, itu pastinya seorang yang bernama Yusuf ini mengalami yang namanya tekanan, karena dia harus menerima sebuah informasi kalau tunangannya Maria itu sudah mengandung. Dan dia tahu bahwa bukan dia yang melakukan atau bukan dia yang menghamili Maria. Pastinya hidupnya itu merasa hancur karena tunangan yang ia cintai ternyata sudah hamil duluan sebelum menikah secara resmi. Tapi kalau kita melihat di dalam hal ini, ternyata Yusuf mengambil sesuatu tindakan yang tepat, dan ini bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat seperti apakah Yusuf ini dan apa yang perlu kita teladani dari hidup Yusuf. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, dia adalah pribadi yang memiliki ketulusan hati. Kalau kita tahu Yusuf pada waktu terima informasi Maria itu mengandung, dia bisa saja menyebarkan kepada orang-orang lain. Dan pada waktu itu, kalau berita itu tersebar, pasti Maria akan dirajam batu sesuai dengan hukum saat itu. Tapi kalau kita melihat dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ya bisa saja melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat, dia tidak melakukannya. Karena kita tahu pada waktu itu, hukum Yahudi, kalau seorang gadis yang sudah bertunangan, jika dia berbuat sundal, harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu ada di dalam Ulangan 22. Ayat 23 sampai 24. Namun Yusuf tidak mau memanfaatkan hukum itu untuk menindak Maria. Jika memang Maria bersalah atau hal ini belum diketahui oleh orang lain, dan Yusuf tidak mau untuk memberitahukannya. Karena apa? Karena hatinya tulus, hatinya baik, Bapak Ibu Saudara. Betapa berbedanya sikap Yusuf yang kita lihat ini dengan sikap Yehuda. Yang kita tahu Yehuda pada waktu itu ada dalam kasus yang serupa, dan dia langsung menjatuhkan hukuman berat itu, dan dia mengatakan bawalah perempuan itu supaya dibakar. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 38 sampai 24.
Tapi kita lihat Yusuf adalah seorang yang baik, tulus hati, dan saleh. Dan dia penuh dengan yang namanya belas kasihan. Dia mengampuni dan dia tidak cepat untuk menghakimi. Berapa banyak kadang kita mungkin pada waktu orang-orang yang di dekat kita melakukan kesalahan, kita langsung hakimi, kita langsung tidak bisa ngampuni. Tapi kita lihat Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Dia bisa mengampuni, dia mengasihi Maria. Makanya dia itu dikatakan di Alkitab itu tulus hati. Dia tidak langsung menghakimi, tapi dia mau mengampuni Maria, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua yang bisa kita belajar dari Yusuf adalah dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dia adalah pribadi yang mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ dia pada waktu ditemui oleh Tuhan melalui malaikatnya di dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat dia setelah dikatakan di sini di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat di sini, ia melakukannya dengan segera tanpa menunda-nunda dan dengan tanpa paksaan, tanpa berbantah. Ia tidak menentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar saat ini Yusuf itu dipakai oleh Tuhan oleh karena dia taat dan melakukan kehendak Tuhan. Berapa banyak kadang kita saat ini Tuhan menyuruh kita, Tuhan mungkin ingin kita melakukan sesuatu, tetapi kita berbantah-bantah. Tetapi kita belajar dari karakter Yusuf, dia orang yang taat, dia orang yang langsung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saat ini kita menjadi pribadi seperti Yusuf, yang langsung pada waktu kalau Tuhan memerintahkan, kita langsung melakukan kehendak Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat apa yang bisa kita pelajari, hal yang ketiga dari pribadi Yusuf ini, ternyata kalau kita melihat dikatakan di situ, walaupun Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita tahu Yusuf punya hak untuk mungkin menghampiri atau bersetubuh dengan Maria pada waktu dia sudah mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi di sini kita belajar ternyata Yusuf itu punya komitmen untuk menjaga janji Tuhan. Yusuf di sini adalah seorang yang menjaga kekudusan. Dia tidak mengutamakan kedagingannya, tapi dia mengutamakan biar rencana Tuhan itu yang terjadi di atas segala sesuatunya. Di atas mungkin kedagingannya, di atas setiap keinginannya. Dia merelakan setiap keinginannya. Dia merelakan mungkin setiap apa yang mungkin menjadi haknya. Dan yang terpenting dalam hidupnya adalah dia menjaga komitmen hidupnya supaya rencana Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat Yusuf itu bisa menahan diri, menahan untuk tetap hidup di dalam kekudusannya sampai waktu dan rancangan Tuhan itu terjadi. Dan kita melihat ada yang namanya hati yang mengasihi karena dia menjaga komitmen untuk menjaga janji Tuhan. Berapa banyak saat ini mungkin kita tahu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita tahu Tuhan punya janji-janji atas hidup kita. Tapi kita tidak bisa menjaga itu. Kita mungkin lebih mengutamakan kedagingan kita. Kita mengutamakan keinginan-keinginan hati kita. Dan kita kalahkan yang namanya rencana Tuhan dalam hidup ini. Tapi kita mau belajar saat ini pada Yusuf. Yusuf itu dia tetap punya komitmen. Biar rencana Tuhan, biar janji Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Terlepas dari setiap apapun, dia mengalahkan setiap keinginan-keinginan dagingnya.
dan dia mengutamakan biar komitmen tentang janji Tuhanlah yang diutamakan, rencana Tuhanlah yang diutamakan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi seperti pribadi Yusuf yang tulus hati, yang tidak mudah menghakimi, tapi dia punya belas kasihan, tulus hati, dan mengampuni. Dan yang kedua, kita menjadi seperti Yusuf yang taat dan melakukan kehendak Tuhan tanpa berbantah-bantah. Dan yang ketiga, kita seperti Yusuf yang mengutamakan untuk rencana Tuhan yang terjadi, yang tetap pegang komitmen biar setiap janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Mari saat ini kita semakin mengasihi Tuhan dengan kita melihat dan belajar pribadi Yusuf dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.